Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herti, NIM 105721120 kelas FM 19D. Ingin memaparkan secara singkat tentang analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu pos atau akun pada laporan keuangan di dalam satu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Periode yang menjadi patokan biasanya adalah tahunan atau kuartalan. Berikut contoh analisis horizontal pada PT Angin Ribut. Pada analisis horizontal tersebut, kenaikan pendapatan penjualan adalah tren yang baik. Demikian pula penurunan beban perlengkapan. Tren yang buruk adalah peningkatan beban upah, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Beban ini meningkat lebih cepat dibanding pendapatan penjualan, dengan total beban operasi yang meningkat sebesar 3,6%. Secara keseluruhan, laba bersih meningkat sebesar 15.800.000 atau 19,9%. Yaitu kecenderungan atau tren yang menunjukkan peningkatan dari tren sebelumnya. Besarnya peningkatan atau penurunan dari berbagai akun laporan keuangan haruslah ditelusuri penyebabnya, supaya mengetahui apakah operasi perusahaan masih dapat ditingkatkan efisiennya atau tidak. Contoh salah satunya pada peningkatan beban utilitas adalah yang akibat dari penambahan kapasitas produksi dari sebelumnya sehingga membutuhkan beban listrik yang lebih besar. Hal ini menjelaskan peningkatan beban utilitas sebesar 38,9% dan peningkatan beban upah sebesar 33,3% yang diakibatkan adanya penambahan karyawan. Demikian pula dengan meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan ini berasal dari hasil penambahan penjualan yang terjadi pada periode berjalan. Jadi keputusan untuk menambah karyawan merupakan keputusan yang sangat baik. Analisis vertikal adalah metode analisis dengan membandingkan dua pos atau akun dalam periode yang sama. Pos atau akun, total aset dan pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor utama dalam metode ini. Contoh analisis vertikal pada PT Jasa Akuntansi. Tabel ini menunjukkan tren yang baik maupun tren yang kurang baik yang mempengaruhi laporan laba rugi pada jasa akuntansi. Peningkatan beban upah sebesar 2%, kita dapat lihat 32% dikurang 30% adalah tren yang kurang baik. Seperti halnya kenaikan beban utilitas sebesar 0,7%. Kita dapat lihat juga dari 6,7% dikurang 6,0%. Tren yang baik adalah menurunnya beban perlengkapan sebesar 0,6% yang berasal dari pendapatan jasa akuntansi. Pendapatan jasa akuntansi adalah konstan hasil bersih dari tren ini. Adalah bahwa laba bersih sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi turun dari 52,8% menjadi 50,7%. Analisis terhadap berbagai persentase yang diperlihatkan untuk PT Jasa Akuntansi dapat diperkuat dengan membandingkannya terhadap rata-rata industri yang diterbitkan oleh Asosiasi Dagang dan Jasa Informasi Keuangan. Setiap perbedaan besar dengan rata-rata industri haruslah ditelusuri untuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.